Jadi, tolong jangan dianggap saya menggurui, punten. Saya tidak menggurui, tapi semoga apa yang saya sharing hari ini mudah-mudahan bisa, apa ya, bisa membangkitkan lagi semangat teman-teman untuk lebih lagi mau membantu, orang-orang di sekeliling kita. Karena hidup ini baru akan berasa sangat bahagia ketika kita bisa sharing dengan orang lain, begitu. Setuju banget. Iya. Lanjut aja, Kak Valennya lanjut aja ya. Kita nanti ada sesi tanya jawab juga kok. Oh begitu? Iya. Oke. Waduh, jadi ini sesinya saya cerita terus ya? Iya, jadi, eee, Kak Valen cerita deh kenapa jadi gerakan sosial ini Mbak Valen sangat-sangat antusias banget dengan gerakan sosial ini, apa yang didapatkan, terus manfaat apa buat orang lain dan untuk diri sendiri. Iya. Terus kenapa sih mau persisten di dunia ini? Nanti baru kita tanya Oke. jawab lagi, ya. Oke. Thank you, Sebenarnya saya monggo. paling seneng kalau dipancing-pancing, karena kalau nggak dipancing-pancing kadang-kadang suka lupa mau cerita apa. Pasti nanti banyak yang Oke. mancing nanti. Iya, oke. Saya cerita dari awal dulu ya. Saya sebenarnya, kuliahnya di, UI dulu, teknik mesin. Saya ini perantauan, orang Toraja sama kayak orang Medan, semangatnya pantang pulang sebelum sukses pokoknya. Jadi, saya dulu dapat beasiswa ke Jakarta, beasiswa di BPPT gitu. Terus harusnya saya berangkat ke Jerman, tapi karena saya sakit-sakitan, akhirnya tidak bisa berangkat dan akhirnya kuliah di UI gitu. Nah, selama kuliah itu saya masih sakit-sakitan juga, tetapi karena saya ini bukan anak orang kaya, jadi saya ini cuman anak guru, jadi saya bisa tamat itu juga, apa ya, ngajar dari pintu ke pintu. Dan dari situlah saya melihat kehidupan Jakarta itu kerasnya luar biasa ya. Banyak sekali, kejahatan di mana-mana, orang bertahan hidup itu benar-benar susah gitu. Jadi dulu saya pengen banget bisa bantuin orang gitu. Kalau saya berdoa saya bilang, "Tuhan, saya nggak mau jadi orang kaya," gitu. Yang penting saya bisa bantuin orang, itu aja dulu tadinya. Tapi kalau sekarang saya sih berdoanya mudah-mudahan Tuhan kasih rezeki yang banyak supaya kita Amin, bisa nolong orang lebih banyak amin, lagi. amin. Karena kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa berbagi dengan orang lain. Minimal punya hati deh. Hati, kalau kita sudah punya hati yang tulus, itu sudah modal yang besar untuk bisa nolongin orang. Dan, sebelum bikin Rumah Harapan seperti sekarang yang tersebar di beberapa kota di seluruh Indonesia, saya ini hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak punya, tidak punya kantor, tidak punya karyawan, tidak punya uang, tidak punya apa-apa pokoknya. Tapi modalnya cuma modal cinta, modal niat karena pengen hidup saya ini berarti buat orang lain gitu. Ibu saya itu guru, cuci darah 2 hari sekali, dan pada saat dia cuci darah, ada ibu di sampingnya yang pendarahan dan akhirnya meninggal karena nggak dapat donor. Saya ngerasa, aduh Tuhan, di luar sana ada jutaan orang yang sebenarnya rindu untuk berbuat baik, tapi mereka nggak tahu siapa yang mesti dibantu. On the other hand, di rumah sakit, there is a lot of people crying for help. Mungkin kalau kita belum pernah punya keluarga yang butuh darah, kita nggak akan merasa, ah, nggak penting gitu. Tetapi ketika kita sudah berada di posisi membutuhkan, kita butuh banget darah, mau berapapun uang yang kita punya, kita nggak bisa beli darah. Dan itu terjadi waktu ibu saya, butuh darah dan kita cari darah setengah mati. Untungnya masih ada keluarga yang bantu ya, tapi ibu saya pada saat di sampingnya ada ibu yang pendarahan, kita nggak bisa bantu karena ibu itu akhirnya, eee, meninggal dan tidak dapat donor.
sejak saat itu saya merasa saya harus bikin sesuatu gitu. Tapi saya nggak tahu mesti mulai dari mana. Dan pertama kali saya punya blog namanya sillystupidlife.com. Itu blog sebenarnya apa ya? Blog karena pengen curhat aja bahwa hidup ini tuh kadang-kadang hidup ini terlalu konyol dan tolol gitu. Tetapi di setiap tulisan saya selalu menyelipkan insight of the story gitu. Jadi ada pelajaran yang bisa saya dapetin dari setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saya, dan itu membuat banyak orang yang senang membaca tulisan saya. Lalu mereka mulai bertanya-tanya, siapa sih penulisnya Silly Stupid Life ini? Tapi saya karena nggak mau ketahuan, jadi orang manggil saya jadinya Mbak Silly. Sampai sekarang. Oke. Jadi orang manggil saya Mbak Silly itu sampai sekarang dari blog sillystupidlife.com. Lalu saya bikin Twitter. Twitter itu saya bikin waktu itu namanya Silly Only. Silly Only itu Just Silly akhirnya. Dan Just Silly inilah yang kemudian melanglang buana, membuat saya diundang ke Amerika, sharing di Stanford University, ke kantor Facebook dan sebagainya ya. Jadi memang sesuatu yang saya mulai iseng-iseng tadinya, tetapi dengan niat yang tulus dan dari hati. Itu yang paling membuat akhirnya semua yang saya lakukan menjadi besar gitu, karena semua yang datang dari hati itu pasti akan berbuah gitu-gitu. Lalu tahun 2013 setelah pulang dari Amerika, waktu di Amerika itu saya, kalau di Medan kan ada medan tembak langsung gitu yang langsung ke Medan itu. Saya Toraja tembak langsung, saya dapat beasiswa langsung ke Jakarta. Dari Jakarta saya dibikin kegiatan sosial, padahal saya waktu itu hanya emak-emak biasa, ibu rumah tangga, nggak kerja. Saya udah 10 tahun di rumah, obrolannya cuman tomat tewe, cabai keriting, sama pembantu. Tiap hari. Terus saya kadang-kadang malah kalau lagi nggak punya uang, saya bikin kue, saya jualan di tukang sayur gitu. Tapi kemudian saya setelah bikin blog itu mulai bikin kegiatan sosial dari rumah, mulai mengajak orang untuk berbuat baik dari rumah. Lalu ada bencana Situ Gintung waktu itu, jadi saya mulai mengajak orang untuk bantu-bantu. Itu juga saya lakukan dari rumah, dan ternyata banyak sekali yang mulai terlibat. Lalu saya habis dari situ mulai bikin Blood for Life. Nah, dari Blood for Life ini, ketika Google Chrome Singapura akan masuk ke Indonesia, mereka mencari orang-orang yang konsisten melakukan kegiatan sosial melalui platform sosial media. Platform digital Waktu 2011 itu, waktu Google Chrome Singapura masuk ke Indonesia, mereka memilih 2 orang di Indonesia yang dijadikan Google Web Hero. Salah satu adalah Ridwan Kamil dengan ID Berkebun, salah duanya dengan Valencia Mikirnanda dari Blood for Life Indonesia. Jadi puji Tuhan, Blood for Life Indonesia dan Google Chrome ini kemudian menjadi ikonnya Google Chrome ketika mereka bikin campaign baru. Nah, dari situ kemudian saya diundang ke Amerika, sharing di Stanford University. Ini mama biasa yang saya sendiri tuh bingung gitu. Aduh, saya bicaranya gimana ya di depan orang-orang besar itu. Saya minder banget karena 10 tahun saya di rumah. Saya hanya berkomunikasi dengan orang lain lewat sosial media yang tidak pernah bicara gitu. Tapi satu hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya yang sungguh luar biasa, yang sebelumnya saya selalu tangisin. Anak saya autism, anak saya sampai umur 4 tahun nggak bisa bicara.
Really? Saya selalu mengeluh, saya bilang, "Tuhan, kenapa anak saya begini? Apa salah saya? Apa dosa saya?" Orang-orang selalu bilang, "Itu karena dosa lu terlalu banyak," dan sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak intimidasi yang membuat saya semakin terpuruk gitu. Tapi saya berpikir, oke, setiap anak yang Tuhan ciptakan adalah masterpiece-nya Tuhan. Jadi tidak ada produk gagal yang Tuhan ciptakan. Ketika Tuhan menciptakan salah satu anak dengan segala kekurangannya, Tuhan pasti tidak lupa menitipkan kelebihan buat anak itu. Tapi kita nggak akan bisa melihat kalau kalau kita masih mengeluh gitu. Jadi kita baru akan bisa melihat mutiara yang Tuhan sembunyikan di dalam anak itu setelah kita berhenti mengeluh dan mulai mengucap syukur. Cari kelebihan anak itu. Nah, anak saya tadinya nggak bisa bicara sama sekali. Begitu begitu dia masuk sekolah normal, dia nggak bisa diterima di sekolah normal. Saya coba cari sekolah dan akhirnya yang bisa nerima hanya sekolah internasional, which is pakai bahasa Inggris. Saya bilang, Tuhan, bahasa Indonesia saja anak saya nggak bisa, apalagi bahasa Inggris. Ini gimana caranya? Lalu saya masukin ke situ, tiba-tiba ini saya ganti, I change everything into English. Saya ini orang kampung yang nggak bisa bahasa Inggris. Saya cuma tahu yes, no, please. Tapi karena anak saya hanya bisa bahasa Inggris, saya cuma bisa berkomunikasi dengan dia pakai bahasa Inggris. Akhirnya saya les. Jadi kalau anak saya antar ke sekolah, saya pergi les. Dan saya belajar bahasa Inggris sampai akhirnya saya dapat advance di situ dan saya diminta untuk jadi guru juga di tempat les saya. Dan pada saat saya pulang, itu anak saya masih tetap belum bisa bicara, pokoknya hanya dia dan Tuhan yang mengerti. Sampai kemudian setelah 4 bulan, saya kelelahan di rumah, saya mulai bilang sama anak saya, "Oke, saya pergi dulu sebentar Mbak, nanti tolong tungguin anak saya." Nah, anak saya ini sama sekali nggak bisa bicara, waktu diajak sama mbaknya suruh masuk, anak saya ngomong, gitu, maksudnya dia nggak mau, dia mau tunggu mamanya gitu. Dia tunggu di depan pintu sampai 8 jam kemudian karena saya ke salon itu baru kali itu ke salon. Jadi orang di salon sampai ngomong gini, "Ya ampun ini rambutnya udah hancur banget sih ini." Saya kerjain segala macam lah, diwarnain dan sebagainya. Ketika saya pulang, anak saya buka pintu, anak saya ngelihat saya sampai kaget. Saya ngelihat anak saya kayak anak saya epilepsi. Jadi kalau dia kaget, terlalu kaget atau terlalu excited, dia akan kejang. Kalau dia kejang, itu keluar busa dari mulutnya. Saya udah, aduh Tuhan, dia shock melihat saya karena saya berubah banget. Saya shock melihat dia karena dia shock. Jadi kami berdua sama-sama shock pada saat itu. Terus tiba-tiba keluar dari mulutnya, "You look so beautiful." Oh my God, itu kata pertama yang keluar dari mulut anak saya yang autism, yang tadinya saya pikir nggak akan mungkin bisa bicara. Tiba-tiba dia bisa bicara dan dia bisa ngomong pakai bahasa Inggris dan dia bilang saya nih beautiful gitu. Jadi berarti dia bisa membedakan sebelumnya saya jelek, sekarang saya cakep gitu. Jadi membedakan itu aja itu buat anak spesial needs itu luar biasa. Jadi saya berpikir, aduh Tuhan ini kayak dikasih Grammy Award yang mungkin orang lain nggak bisa syukurin gitu. Padahal kalau orang lain anaknya udah bisa bicara, mama, papa udah cerewet malah suka dia marahin. Ah bawel banget sih nih anak gitu. Kadang-kadang saya melihat begitu. Anak saya bisa bicara mengucap syukur banget. Nah, tapi kendalanya adalah dia bisa bicara hanya bahasa Inggris. Sementara saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya belajar bahasa Inggris itu susah banget. Sampai saya mengeluh lagi, Tuhan kenapa sih harus bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa Toraja aja atau bahasa Indonesia deh pokoknya. Yang penting bisa saya ajak ngomong gitu. Tapi waktu saya di Amerika dan saya bicara di depan parlemen departemen dalam negeri, they ask me, "Have you been to America before?" I said, "No." And then they said, "Why your English is so fluently?" Pada saat itulah saya sadar bahwa sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk berangkat ke Amerika beberapa tahun sebelumnya dan mempersiapkan saya itu melalui anak saya. Yang saya pikir ini masalah, ternyata itu adalah jalan Tuhan untuk mengangkat saya setingkat lebih mulia.
Itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak saat ini sedang diuji, coba lihat di balik ujian itu sebenarnya pasti ada rencana Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk membuat kita naik tingkat lagi. Itu sebetulnya. Lalu pulang dari sana, waktu saya di sana juga saya baru pertama kali lihat salju. Namanya orang kampung ya dari daerah, ngelihat salju tuh, saya begitu jatuh saljunya di tangan saya menangis dan saya bilang, "What have I done, God, to deserve this?" Saya belum melakukan apa-apa, tapi Tuhan sudah kasih saya lebih dari yang saya butuhkan gitu. Jadi saya janji sama Tuhan, Tuhan saya pulang ke Indonesia, saya akan lakukan apa yang terbaik buat Indonesia, saya akan kasih hidup saya buat Tuhan gitu. Jadi udah saya pulang ke Indonesia, saya berhenti dari pekerjaan saya, dan saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang butuh belas kasih Tuhan, dan jadikan saya untuk tempat menyalurkan kasih buat mereka. Karena saya tahu hidup saya di dunia ini nggak akan selamanya kita di dunia ini kan. We are not gonna live forever in this world. One day kita semua pasti pulang lah, pasti mati. Apalagi sekarang ada corona kayak gini, sangat unpredictable. Kita ke mall aja atau kemana aja kita ngobrol sama orang, kita bisa aja terinfeksi gitu. Dan kita nggak pernah tahu daya tahan tubuh kita bagus apa enggak. Hidup kita itu udah benar-benar fragile banget sekarang. Tetapi apakah yang kita lakukan terus kita harus khawatir dan sebagainya? Buat saya ini kesempatan justru. Kesempatan untuk bisa mengisi sisa-sisa hidup yang Tuhan masih kasih buat kita, untuk kita pakai lebih lagi membantu lebih banyak lagi orang lain. Kalau di Rumah Harapan misalnya, Rumah Harapan sama seperti perusahaan-perusahaan lain, sama seperti orang lain mengalami pasti penurunan, termasuk dana. Kalau bisnis, kan bisnis masih ada penghasilan ya, walaupun ada pengeluaran tapi ada penghasilan. Kalau Rumah Harapan, kami tidak punya penghasilan, tetapi kami punya pengeluaran untuk 5 cabang sekaligus. Ada Kak Intan di sini, ada mungkin Kak Astri juga, terus ada Kak siapa tadi saya lupa, ada beberapa yang dari Rumah Harapan yang juga terlibat di sini. Kami semua merasakan betul-betul down. Tetapi spirit kita di Rumah Harapan bahwa di saat kita jatuh, inilah kesempatan untuk saling pegangan tangan kita berdiri bareng-bareng gitu. Dan puji Tuhan bahwa 2 tahun sebelum pandemi ini, kami sudah menyisihkan 20% dari setiap donasi yang masuk untuk kita sisihkan jika ada pandemi. Sama seperti mungkin kalau di Kristen ya ada Nabi Yusuf yang menyisihkan untuk 7 tahun sebelum 7 tahun kelaparan dan sebagainya. Itu yang menjadi dasar kami sehingga kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Tapi bertahan saja itu juga nggak buat kami semua nggak challenging karena kalau hanya bertahan saja kita hanya hidup untuk diri kita sendiri saja. Padahal kita ini dikasih hidup sama Tuhan bukan untuk kita, tetapi supaya kita bisa hidup untuk orang lain gitu. Jadi kami mulai berpikir untuk gimana caranya punya andil juga di dalam proses di dalam kemanusiaan pada masa-masa pandemi seperti ini. Jadi akhirnya kami mulai bikin face shield waktu itu. Jadi seluruh cabang Bandung, Makassar, Bali, Semarang, dan Jakarta itu kami semua dengan keterbatasan dana yang ada kita mulai beli bahan, kita mulai memperkaryakan ibu-ibu yang ada di Rumah Harapan, bikin face shield, lalu kami sebarkan ke puskesmas dan rumah sakit, merasakan, walaupun kecil ya, partnya kami, tapi mereka bisa merasakan bahwa you are not alone. We are help you, we support you, jadi kamu tidak sendiri.
untuk berjuang sama-sama kita supaya nanti setelah pandemi ini lewat kita jadi bangsa yang kuat begitu. Apalagi ya? Jadi kalau sekilas dari Kak Valen cerita awal mulanya ketika mama sakit ya, itu titik mulanya ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih sampai hari ini kekuatan seorang Valencia Mika Randa itu datang dari mana? Terus bergeraknya itu kekuatannya itu dari mana? Semangat, spiritnya Satu teamwork ini karena seperti sapu lidi ya. Sapu lidi itu kalau kita pakai satu aja, kita sapuin energinya besar, tapi hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau kita bareng-bareng, gandengan tangan, kita kerjakan sama-sama itu effortnya lebih kecil, tapi hasilnya lebih maksimal. Nah, itu yang terjadi di Rumah Harapan dan Blood for Life, terutama Blood for Life ini. Blood for Life ini saat ini juga struggling karena orang kan nggak berani ke PMI. Orang nggak berani mendonorkan darahnya. Padahal saat ini ada banyak sekali orang di rumah sakit yang menderita karena tidak dapat donor. Jadi mumpung kesempatan juga di saat ini, saya ingin banget menghimbau semua kakak-kakak yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu untuk habis ini take action, langsung ke PMI dan donorkan darah karena satu kantong darah kita itu tidak menyelamatkan satu doang, tapi 3 nyawa sekaligus. Jadi satu kantong darah kita menyelamatkan 3 nyawa sekaligus. Bayangkan kalau dalam 1 tahun kita donor darah setiap 3 bulan sekali berarti 4 kali. 4 kali berarti kita menyelamatkan 12 nyawa sekaligus. 12 nyawa ini ibaratnya kayak batu bata yang akan kita pakai untuk menyusun rumah kita, rumah masa depan di sana. Karena we are not gonna live forever in this world. Itu yang selalu saya ingat. Lalu yang kedua, I did it for God. I did to please my God. Kita semua ini punya Tuhan in any religion ya. Jadi saya tidak bicara tentang agama di sini, saya bicara tentang kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kita diciptakan tidak hanya secara fisik, tetapi kita juga punya hati nurani. Dan hati nurani ini perlu dikasih makan gitu. Caranya gimana? Ya Tuhan menempatkan orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita untuk kita bantu. Tapi sebetulnya kita tidak membantu mereka. They help us to feel good by doing good things. Kalau kita beli baju, bajunya sobek, udah hilang begitu aja. Kalau kita beli makanan, kita makan udah kenyang, jadi tai. Udah hilang gitu aja. Tetapi ketika kita nolongin orang, satu aja kita nolongin orang. And they say, thank you, kamu sudah membuat hidupku berarti, kamu sudah membuat, dan senyum yang tulus itu jadi anak tangga buat kita melangkah ke atas. Jadi satu batu bata lagi buat kita membangun rumah masa depan dan makanan rohani yang membuat kita bahagia. Warisan yang paling indah di dunia ini menurut saya adalah berapa banyak hati yang sudah kita sentuh selama kita masih hidup. That's our legacy. Nah, itu yang membuat saya merasa I want to leave a legacy di mana banyak sekali hati yang bisa saya sentuh, sehingga ketika saya pulang, saya tersenyum, orang lain menangis. Gitu. Saya nggak mau ketika saya pulang tidak ada orang yang ingat sama saya. Dan saya pengen meninggalkan jejak langkah yang baik buat 3 anak saya, untuk mereka tapaki lagi menjadi Valencia yang baru, yang memberikan arti yang baik bagi dunia ini, terutama bagi Indonesia. Begitu. Afifah, ini ada anak dari Makassar. Oke. Mungkin teman-teman saya open discussion, mungkin teman-teman yang lain boleh tanya jawab. Kita masih ada sekitaran 20 menit kok.
di sini kemarin saya sebenarnya mau ucapkan terima kasih ke teman saya yang kenalin saya dengan Kak Valen, Bro John. Itu saya pengen terima kasih banget. Johnnya mana Johnnya? Kayaknya nggak tahu tuh ada masuk atau enggak. Tapi ya saya pengen banget ucapin buat dia, karena dia kita bisa terkoneksi, kita ketemu dengan orang baik yang luar biasa, sang juara kebaikan yang dari tadi saya dengar dari tadi ceritanya Kak Valen. Wah, itu benar-benar rasanya saya masih belum ngapa-ngapain di sini. Di dunia ini saya belum ngapa-ngapain. Sekali lagi saya bilang I'm really respect you, hats off, benar-benar salut buat gerakan semangatnya, spiritnya Kak Valen. Ayo teman-teman yang lain mungkin mau banyak silakan. Ya, thank you. Saya mau satu cerita sedikit. Sebenarnya ada banyak hal sih yang membuat saya melakukan hal ya, semua kebaikan ini. Salah satunya juga anak saya. Saya belajar dari anak saya yang autism. Anak saya yang autism namanya Andre itu anak autis tuh nggak pernah peduli sama 6 pagi itu kami berdua kami pergi ke gereja gitu dan karena terlalu pagi akhirnya nggak sempet sarapan gitu. Jadi waktu lagi ibadah dia ngomong gini, dia kan hanya bisa bahasa Inggris ya. Mami, I'm starving. I'm starting to digest myself. Dia bilang, Mama saya kelaparan. Saya udah mulai mencerna perut saya sendiri nih. Ayo Ma keluar aja, lapar. Saya bilang, tunggu nak, nanti pulang kita beli. Udah waktu pulang, dia mau beli, tapi dia ingat abangnya, adiknya di rumah sendirian. Dia bilang, bawa pulang aja deh Ma. Dia beli 2. Dia bawa pulang. Waktu pulang, ini anak saya kalau pergi itu harus dikasih name tag di bajunya karena kalau dia hilang dia nggak bisa komunikasi dengan orang lain gitu. Nah waktu itu saya lupa nempelin name tag itu dan pada saat pada saat saya sudah keluar, saya naik ke mobil, saya cari anak saya. Waduh, anak saya kemana ya? Nggak ada, saya nggak tahu dia ada di mana. Oh my God, ini di antara kerumunan banyak orang dan dia nggak bisa bicara. How can I find my son gitu. Saya bilang Tuhan tolong anak saya di mana ini saya cari anak saya. Ternyata begitu saya lihat keluar dia sedang berdiri di depan di depan pagar. Depan pagar itu ada pengemis, ada 2 orang ibu dan anak dan dia kasih makanannya ke ibu itu. Terus dia peluk. Anak saya tidak pernah mau dipeluk. Anak autis itu nggak pernah mau dipeluk. Tapi waktu dia kasih makanannya, dia peluk ibu itu sebentar, langsung pergi lari lagi, terus dia lari ke saya gitu. Saya liatin anak ini sampai, terus saya bilang, Andre, why do you give your food for them gitu? Kenapa kamu kasih makanan kamu ke mereka? Kan kamu lapar. No, dia bilang, enggak apa-apa, I'm not hungry anymore. Saya udah nggak lapar lagi. Kenapa? I feel happy when I feel happy when I make them happy gitu. Wah, itu rasanya saya ngerasa saya malu. Bahkan saya baru memberi ketika saya punya kelebihan. Jadi saya sudah ambil buat diri saya sendiri, masih ada sisanya, baru saya kasih ke orang lain. Anak saya enggak. Anak autis ini memberi dari apa yang dia punya, yang justru dia butuh. Sebenarnya dia masih lapar, tetapi karena dia merasa orang itu lebih butuh dari saya, akhirnya dia berikan makanan itu. Jadi saya merasa, oke, Tuhan terima kasih. Tadinya saya suka marah, suka mengumpat, kenapa Tuhan kasih saya anak autis? Tapi kemudian saya sadar bahwa Tuhan kasih saya anak ini supaya saya belajar. Saya dibentuk menjadi saya yang sekarang karena anak-anak saya. Kalau bukan karena anak saya, mungkin saya nggak seperti saya yang sekarang. Mungkin saya masih seperti orang yang egois. Saya dari Makassar ya, Afifa tahu banget ya. Orang Makassar itu senggol bacok. Sama dong Medan juga gitu. Saya Scorpio pula. Saya perantau. Jadi benar-benar saya dulu keras hati. Tapi semua masalah-masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya itu membentuk saya menjadi saya yang sekarang. Jadi selalu mengucap syukur apapun yang kita hadapi saat ini.
Dan yang kedua, kalau kita ketemu orang yang susah, jadikan orang yang susah itu a chance for us to feel good by doing good things. Jadi kesempatan untuk membuat kita merasa bahagia. Because the beauty of life doesn't depend on how happy we are, but on how happy others can be because of us. Yes. Luar biasa, keren. Mungkin teman-teman di sini semua pada speechless nih dengar ceritanya Kak Valen. Jadi makanya pada masih pengen denger lagi nih. Kita perpanjang boleh 1 jam lagi biar Kak Valen lagi. Oke, ada Kak Agus. Mari Kak. Saya hari ini beruntung sekali bisa kenal dengan Mbak Valen. Waduh, ini Mbak Valen benar-benar inspiratif banget. Kami beruntung dari teman-teman terakhir satu teman bisa kenal dengan Mbak. Mbak, mau nanya nih, harapan Indonesia ada di kota apa saja? Terus tantangan terbesar, masalah terbesar yang Mbak pernah hadapi selama ini apa kira-kira? Jadi mudah-mudahan nanti mungkin teman-teman terakhir satu teman juga kalau menghadapi masalah yang sama dengan Rumah Harapan Indonesia, mungkin bisa tahu, oh jalan keluarnya seperti ini gitu. Iya. Rumah Harapan Indonesia sendiri sudah ada di 5 kota. Di pertama Jakarta, lalu Bandung, lalu Bali, Makassar, dan terakhir kami bangun di Semarang. Tahun ini harusnya kami hadir di Medan dan Surabaya, harusnya. Tetapi kondisi tiba-tiba berubah ya, tiba-tiba ada COVID dan sebagainya, akhirnya kita mengurungkan niat karena pertama masalah donasi dan sebagainya ya. Jadi, tapi mudah-mudahan setelah pandemi ini kita bisa kembali bangkit dan bergandengan tangan dengan teman-teman. Saya senang banget hari ini saya bisa kenalan sama teman-teman traktir satu teman. Jadi nanti kalau saya buka di sana kita sudah punya teman untuk bisa join hand ya. Kendala-kendala yang saya hadapi di Rumah Harapan yang paling utama itu sebenarnya bukan uang. Karena uang saya selalu percaya banget. Kalau kita niatnya tulus, kalau kita niatnya baik, itu pasti Tuhan sediain duitnya. Dari manapun pasti Tuhan sediain duitnya. Tapi yang paling utama adalah memilih orang yang mau bergerak. Yang mau menyediakan hatinya untuk mau mengulurkan tangannya berada di atas. Orang kan maunya tangannya di sini terus, minta. Jadi orang maunya senangnya tolongin dong, kita kesana kemari tolongin dong gitu. Tapi tidak banyak orang yang mau tangannya di atas, memberi tanpa minta balasan. Itu jarang banget. Nah itu kendalanya dan membakar semangat orang untuk mau berbagi itu nggak gampang. Jadi kami mencoba untuk gimana caranya ya masuk ke area anak muda. Oh ini coba nih pakai bahasa anak muda. Anak muda banyak kan mainnya di mana? Sosial media. Oke, kita perbaiki sosial media kita. Kita mulai belajar bagaimana cara berinteraksi dengan anak muda di sosial media. Oh, gaya bicaranya kayak begini dan sebagainya. Jadi inovasi-inovasi itu kita lakukan supaya anak muda tidak merasa dipaksa untuk berbuat baik gitu, tapi merasa doing good is fun gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di traktir satu teman bikin programnya yang fun, yang menarik supaya yang lain nggak bosen gitu. Karena kadang-kadang ya, ibaratnya api ini kalau nggak terus dikipas, tadinya kan semangat kita gede banget nih, mau berbuat sesuatu. Tapi karena nggak ada yang kipasin, tidak ada yang saling mengipasi, lama-lama semangatnya mulai padam dan akhirnya hilang gitu. Jadi kalau kami di Rumah Harapan berusaha gimana caranya untuk saling membakar semangat, terus aktifin sosial media, lalu kami bikin dalam setahun itu kita dulu ya, kita bikin camping bareng-bareng. Jadi seluruh Indonesia kita kumpulin, kayak ada tim building yang membuat kita jadi semangat lagi, kita punya memori bareng, karena kan online nggak bisa terus berjalan tanpa offline. Kalau kita nggak pernah meet up, nggak ada keterikatan emosi antara teman.
gitu. Terus di grup juga kita nggak melulu ngomongin nolongin orang. Kita kadang ngomongin pacarnya siapa, terus kita ngomongin masak hari ini, kita bikin acara masak-masakan yuk atau apa. Jadi selalu mengaktifkan komunikasi antar tim supaya terjalin kedekatan. Karena kan sekarang nih susah ya, orang sibuk, terus udah gitu nggak bisa ketemu secara fisik gitu. Jadi bikin meeting conference kayak gini sebenarnya bagus banget. Kalau bisa jangan ditutup videonya, jadi wajahnya tetap kelihatan, walaupun suaranya nggak ada, tetap kelihatan mukanya. Jadi bisa lihat tuh wajah-wajahnya, oh ini orangnya. Nanti kalau ketemu di jalan kan bisa saling sapa, halo, hai gitu. Nah seperti itu sih, kendala yang pertama itu orang, hatinya perlu. Kita butuh orang yang mau hati, satu persatu mulai kelihatan mukanya, halo semua, seneng deh. Seneng saya lihat mukanya. Nggak usah takut latar belakangnya, ini tahu nggak, ini latar belakang saya juga di kamar anak saya nih. Ada bendera Kanada, anak saya baru pulang dari Kanada soalnya. Tadi ada gambar-gambar segala macam, nggak usah lihat background-nya, yang penting kan kita bisa melihat wajah satu sama lain ya. Itu yang minimal bisa ada sedikit lah koneksinya begitu. Terus sering-sering ngobrol, jangan dilarang kalau misalnya di grup itu pada ngomongin yang nggak terlalu, asal jangan sara ya. Bercanda-bercandaan it's okay gitu. Karena itu yang membuat keakraban. Aduh senang nih, halo semua, mukanya udah kelihatan. Tadi saya cuma lihat namanya doang. Gitu, ya senang banget. Jadi mudah-mudahan nanti akan ada waktu kita ketemu dan ngumpul-ngumpul bareng-bareng, kita bisa ngobrol ya. Ngobrol lebih banyak lagi. Saya senang bisa cerita. Mungkin besok-besok ada video yang bisa saya share kalau kita ketemu. Tapi minimal kita bisa terkoneksi dulu. Lalu tadi balik lagi ke kendala ya. Satu, tadi jangan takut masalah uang. Uang itu pasti Tuhan sediakan kalau hatinya udah mau berbuat baik. Ibaratnya gini, Tuhan itu nggak kurang kaya. Tuhan itu kaya luar biasa, tinggal begini doang, uangnya langsung disediain. Masalahnya hati kita siap nggak menerima berkat itu untuk kita sebarkan ke orang lain. Kalau hatinya, wadahnya masih kecil banget, berkat yang dikasih juga kecil banget. Tapi kalau hatinya, ini kenapa begini? Kalau hatinya besar, wadahnya itu akhirnya berkat-berkatnya ditumpah-tumpahin gitu. Selalu. Jadi balik lagi tadi ya, satu kendalanya adalah hati orang. Yang kedua baru uang. Tapi uang tadi agak, coba tanya Afifah sampai saat ini, Afifah coba dinyalain ininya. Afifah ini selain volunteer di Rumah Harapan Indonesia, Afifah ini juga aktif di Blood for Life Indonesia. Blood for Life ini yang membantu orang cari darah. Cari darah sekarang susahnya minta ampun. Terus gimana cara kita supaya orang mau datang ke PMI untuk mendonor? Afifah bikin video. Coba Ya, hai, selamat sore Kak Valen, semuanya teman-teman. Ya, sebenarnya biasanya dipanggil Dila sih, Kak. Iya. Dila. Hai Dila. Iya Kak Junianto. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kegelisahan kita tuh sama, kita tahu bahwa orang-orang di rumah sakit itu semuanya pada butuh bantuan darah gitu kan. Terus sekarang juga dilemanya karena orang-orang tuh pada takut ke PMI karena corona dan segala macamnya. Jadi kayak kami tuh dari Blood for Life Makassar tuh inisiatif buat bikin video berbentuk edukasi buat mengajak orang-orang bahwa gini loh, di PMI itu ada protapnya, kayak ada bilik sterilisasi dan ada juga lembar screeningnya. Jadi kayak secara tidak langsung tuh kita memberitahu ke orang-orang bahwa di PMI itu insya Allah tuh safety gitu, aman gitu. Kalau kalian tuh mau donor ke sana itu aman gitu. Yang penting ya nyampe rumah mandi, ganti baju dan segala macamnya. Dan after video itu yang saya tahu follow up-nya cukup sedikit membantu orang-orang tuh
untuk dapat pengetahuan, karena kalau dari saya pribadi, saya dapat info dari teman-teman kayak mereka tuh ngebalas bahwa oh ternyata sekarang PMI itu kayak gitu ya, jadi kayak oke deh kita ke PMI deh buat donor bla 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 segala macam. Jadi kayak benar-benar tuh kekuatan sosial media tuh keren banget, power banget tuh kekuatan sosial media, dan itu tuh yang sering digaungkan di Blood for Life, nggak cuma di Makassar, di Blood for Life dimanapun yang ada di Indonesia pun juga Rumah Harapan juga seperti itu. Ya, ya. Jadi itu yang kita kerjakan selain dari masih banyak lagi yang biasa dilakukan oleh tim di Blood for Life dan Rumah Harapan ya. Jadi untuk bisa cope up, apa namanya ya, menghadapi zaman yang lagi sulit seperti sekarang ini, kita harus kreatif gitu, harus kreatif supaya kita bisa keluar dari masalah, lalu orang bisa melihat eksistensi kita, konsistensi kita, dan satu lagi accountability itu harus dipertanggungjawabkan di depan publik. Rumah Harapan Indonesia dari pertama kali kami buka sampai sekarang, itu laporan keuangan kita posting di website. Tidak banyak orang yang mau seterbuka itu. Buat kami, kita nggak cari uang di sini. Kita sedang mau membantu sesama. Tapi orang tidak akan bisa mau percaya sama kita kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita trustable, bahwa kita bisa dipercaya. Jadi kita open accounting, kita buka laporan keuangan di website, laporan keuangan per tahun itu kita diaudit oleh external audit, jadi betul-betul sangat accountable sehingga orang tidak ragu-ragu untuk menitipkan uangnya melalui Rumah Harapan Indonesia gitu. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang uang itu nggak usah takut. Uang kalau kita pakai hati, kita benar-benar tulus, itu akan mengikuti gitu. Ya. Thank you, luar biasa banget. Ayo dong, teman-teman yang lain mau nanya lagi nggak? Kita masih ada waktu 10 menit nih. Ayo. Ya, setidaknya mungkin teman-teman bisa apresiasi, say thank you, jangan terdiam dong semua. Halo. Cuma satu kata, keren banget. Nah, ini Siapa nih yang mana tadi? Novitri dari Jakarta. Keren banget. Bagus. Sharingnya bagus. Bu Valen? Iya. Ini dari Surabaya. Dari Surabaya. Oh, hai. Wah, keren banget. Saya harusnya udah di Surabaya tahun ini kalau nggak ada pandemi. Keren banget. Walaupun saya baru selesai dari lapangan, saya langsung ngikutin. Ya. Keren banget. Keren. Inspirasi, terus keren. Transparansi, betul. Setuju banget. Keren. Iya, karena zaman sekarang semakin hidup semakin sulit, semakin banyak orang mempergunakan kesempatan mencari uang dengan cara yang kadang-kadang tidak halal gitu. Jadi orang sudah mulai ragu-ragu mana nih yayasan yang benar, mana nih yang benar-benar menyalurkan. Orang banyak di luar sana banyak sebenarnya. Orang yang tergerak itu hatinya banyak juga. Tetapi setiap kali udah mau ngasih agak khawatir, ntar duitnya dipakai buat yang macam-macam nih. Akhirnya nggak jadi lagi. Niat baik itu akhirnya terhalang oleh banyak sekali oknum-oknum di luar sana, dan itu yang membuat kita merasa bertanggung jawab untuk memberikan kepercayaan buat orang lain supaya niat baik itu bisa terus berjalan, orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan bisa terjangkau, dan orang-orang yang butuh untuk membantu, karena menolong orang itu kebutuhan akan makanan rohani kita. Jadi manusia nggak hanya hidup dari apa yang kita masukkan ke dalam mulut, tetapi juga apa yang kita kasih hati buat hati nurani kita. Ya. Dong, Srijan dari Jakarta. Luar biasa. Hai. Ini yang saya lagi pakai maskeran. Ya. Lagi sampai nyetir. Oke. Ya, sosial itu semua orang bisa sosial ya. Iya. Jadi dalam arti memberikan itu mudah, tapi untuk bisa sampai transparan dan bertanggung jawab terhadap publik, ini yang harus diedukasi agar kita itu
bukan hanya sekedar ingin bersikap sosial aja, tapi Iya, tanggung jawabnya pun juga harus betul, diberikan gitu loh, sebagai betul. bukti etos bahwa ya kita kan punya tanggung jawab ya, Iya. selama kita hidup ya kita tanggung jawab sesama manusia. Mm, Tapi gimana juga secara spiritual gitu loh. Ya, pas Iya, kita di judgment day di atas ya kita harus punya rasa eh, kekuatan untuk bisa berani, transparan, dan ini yang harus tetap diperjuangkan. Dan harus iya, ditepak atau virus-virus ya, bukan cuma corona aja ya. Saya berharap iya. virus-virus sosial dan transparan ini terus diperjuangkan dan terus dikembangkan dengan berbagai macam jenis-jenis kegiatan sosial itu gitu ya, terutama Iya. untuk luar ini sangat luar biasa. Semoga habis ini ya, Keren pokoknya, keren banget. semoga habis ini teman-teman yang ada di sini, saya nggak tahu ada berapa yang hadir hari ini, tetapi semoga semua teman-teman habis ini bisa berani ke PMI dan mendonorkan darah. Nggak usah takut, sekarang semua PMI protap COVID-nya dijalanin, semua petugasnya sudah cek COVID, jadi aman. Satu kantong darah kita menyelamatkan 3 nyawa sekaligus. Jadi kalau dalam setahun kita 4 kali donor darah, kita menyelamatkan 12 nyawa sekaligus. Imagine kalau umur kita, berapa sekarang umur kita? Kalau kita masih dikasih waktu 10 tahun lagi, 10 kali 12, 120 nyawa. Kita punya saudara, 120 orang yang mendoakan kita menjadi kereta kencana kita menuju surga. Itu luar biasa. Gitu. Amin. Kalau berbuat baik sih nggak usah pikirin pahala ya. Tuhan tuh nggak pernah mau punya utang sama kita. Dulu saya ingat banget di Rumah Harapan nih, kami bikin face shield. Di saat kami kekurangan dana dari 100% jadi tinggal 30%. Secara manusia kita pasti akan ketakutan. Ini kalau kita hitung-hitungan 6 bulan ke depan kami udah mati. Kalau nggak ada orang yang mendonor. Kalau nggak ada orang yang membantu. Tetapi instead of mengungkung uang yang kita punya, kita malah berpikir untuk keluarin aja dulu, ngapain kita simpen. Toh juga rezeki itu kan dari Tuhan. Nanti pasti datang lagi. Kasih aja dulu. Jadi kita keluarin duit yang ada. Dana yang tersisa walaupun sedikit kita pakai untuk bikin face shield. Kita sudah menyediakan lebih dari 3.000 face shield dan masih ongoing. Dan pada saat kita baru pulang dropping dari puskesmas, balik ke Rumah Harapan, tiba-tiba di Rumah Harapan itu sudah banyak orang yang datang ngumpulin, bawain donasi gitu. Donasi beras, donasi apapun. Yang kita keluarin sedikit, yang kembali jauh lebih banyak gitu. Itu luar biasa gitu. Jadi ada yang, saya tidak bilang bahwa semua yang kita keluarin langsung kembali berpuluh-puluh kali lipat, tidak. Bahkan kadang-kadang juga enggak. Tetapi ketika kita berbuat baik, tidak usah menunggu mengharapkan balasan, karena saya selalu percaya, terlalu percaya, bahwa semua yang kita keluarkan itu akan kembali berpuluh-puluh kali lipat. Seperti gema. Kalau kita keluarin yang baik-baik, yang kembali ke kita pasti yang baik-baik. Tapi kalau kita keluarin yang hate, yang amarah, emosi-emosi negatif, can you imagine what came back to you is the same what you give out. Gitu. Jadi apa yang kita keluarin itu yang akan kembali berpuluh-puluh kali lipat. Dalam hidup ini baru akan sangat bermakna kalau kita menemukan orang yang bisa kita bantu. Jadi bersyukurlah udah ada di traktir satu teman itu, a simple thing, satu hal kecil yang menurut kita mungkin kecil, tapi orang yang kita bantu itu akan merasa ini satu hal yang besar sekali. Again, legacy, ya, legacy itu warisan yang terbaik itu bukan harta, tetapi berapa banyak hati yang sudah kita sentuh hidupnya selama kita ada di dunia. Gitu. Wow. Ini sebenarnya kita udah beberapa kali meeting dan kita udah hadirkan beberapa guest star, beberapa pembicara di sini. Dan
hari ini yang paling menyentuh kita semua untuk terus bergerak lagi. Karena next target kita adalah 50.000 porsi, kita udah di posisi 28.000. Wow. Kita pengen capai 50.000, semoga capai dalam waktu dekat. Pasti. Jadi selalu punya spirit pasti, selalu punya spirit nggak bakalan berkekurangan. Milikilah mentalitas berkelimpahan gitu. Kalau kami di Rumah Harapan selalu gitu. Kenapa kita nolongin orang full? Di Rumah Harapan itu mau dia butuh pampers, obat-obatan, kursi roda, pengobatan yang tes DNA sampai 18 juta dan sebagainya. Semuanya kita cover. Bahkan ketika mereka meninggal, biaya pemulangan kargonya ke kampung itu kita bayarin. Karena buat kita nolongin orang tuh nggak boleh setengah-setengah. Tuhan aja ngasih kita berkat nggak setengah-setengah. Masa kita nolongin orang setengah-setengah? Kalau kita nolongin orang setengah-setengah, berkat yang kita terima pun juga nanti setengah-setengah gitu. Jadi kalau nolongin orang, all out aja, nggak usah takut. Karena Tuhan pasti nggak mau punya utang sama kita. Nah ini Kak Valen, ini yang kemarin yang kenalin kita menjebak dan ini kita bisa kenalan ini Ko John Chang. Nah, beliau ini udah hadir. Ayo kok, say something kok. Halo. Loh? Kak Cindy tuh. Nggak kenal. Iya pakai masker tuh lagi di mall ini. Kak Cindy. Oke, jadi saya ikut dulu. Saya bareng kok manggilnya siapa sih? John. Kok John. Yes. Kita pergi ke Sinabung. Ke gunung. Waktu itu mau nolongin orang. Betul. Dan kita sampai di atas, kejebak banjir, dan kita nggak bisa turun. Yes. Semua orang minum kopi susu, saya doang minum kopi hitam. Betul. Terus mereka nanya, Mbak nggak takut? Karena kan waktu itu kita ada banjir gede ya dari atas ya. Lahar dingin. Banjir lahar dingin dari atas. Betul. Ditanyain, Mbak nggak takut? Enggak lah, orang lagi berbuat baik, kalau kita pun misalnya ada apa-apa di sini, ya pulangnya pasti masuk surga kan. Jadi nggak pernah takut gitu saya. Cuman ketemu banyak banyak hantu-hantu di atas itu. Iya. Ya, anyway, seneng banget loh saya diajak. Terima kasih banyak. Saya senang akhirnya semua wajah-wajahnya bisa saya lihat. Halo semua. Semoga pandemi ini bisa segera berlalu. Ada kesempatan nanti satu saat kita bisa ketemu Kopi Darat di. Siap. Nanti mungkin nanti Kak Valen boleh share teman-teman yang ada di Rumah Harapan di 5 lokasi itu mungkin kita bisa gerak bareng nanti. Ya boleh. Kami ada di Jakarta. Jadi tadi ada teman-teman ini yang dari Bandung. Tadi Kak Intan, lalu Kak Afifa ini dan Kak Vivi itu dari Makassar. Ada di Bali juga. Bali ini untuk membantu pasien-pasien dari NTT, NTB, Sumbawa, Alor, Flores, dan sebagainya, Indonesia bagian bawah, lalu Indonesia Timur bagian atas dari Makassar, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Barat di Bandung, tadinya Jawa Timur nanti di Surabaya, dan Sumatera di Medan. Tapi ya gak apa-apa, ini masih dipending dulu. Kita kayak, ibaratnya saya lagi berpikir bahwa ini kayak anak panah sedang ditarik ke belakang, supaya kita nanti melesat ke depan. Begitu. Setuju banget. Ya. Mbak Cindy. Ya. Mbak Cindy. Ya. Ini teman-teman lihat di Rumah Harapan ada profilnya Ralinsa. Sekali-sekali diajak katanya. Oh iya, boleh. Boleh nggak nih? Diajak dong Mbak Ralinsanya. Nah, kalau di Medan sebenarnya yang akan kita pakai itu rumahnya Ralin sebetulnya. Oh. Ya, bapaknya kan ketua PMI di sana. Betul. Cuman karena Ralinnya sekarang lagi sibuk banget dan ada pandemi jadi belum bisa, tapi insya Allah nanti kalau misalnya akan ada waktunya. Gitu. Mudah-mudahan Mbak Ralinnya bisa sharing juga buat kita di sini. Ya, bakarin semangat kita lagi. Siap. Thank you Mbak Kak Valen. Waktunya 1 jam udah meluangkan waktu di sini. Besok saya rencana sama teman akan langsung donor darah
kalau saya ada donor, saya foto, saya tag Kak Valen ya. Tolong kalau misalnya teman-teman foto, kalau teman-teman donor darah, tag @Valencia Mikeranda. Siap. Bisa sama Blood for Life ya. Blood-nya @blood angka 4 live ID. Tadi ada yang komplain itunya flyernya katanya live-nya tulisannya salah. Oke. Ya. Mungkin hari ini ini ada yang di bertanya sini. apakah Rumah Harapan itu sama dengan enggak, beda. Jadi kalau Ibu Heni Kristianus itu rumah pengharapan. Rumah pengharapan itu dia lebih fokus di pendidikan anak-anak, anak remaja. Sementara kalau kami sendiri lebih fokusnya di orang-orang sakit yang dari keluarga yang tidak mampu, begitu. Ada lagi teman-teman? Karena sebenarnya sesinya Kak Valen ini sebenarnya 30 menit ini nggak saja. Nggak apa-apa, tapi thank you banget. Justru kami sangat thank you banget loh. Ini orang Medan nih, lihat, nah, nge-mall, rame banget. Oh iya Gila, ampun. Oke, Kak Valen? Ya. Thank you banget. Nanti kita tektokan lagi via WhatsApp. Ya, terima kasih semuanya, Mas Thompson, Agus, Ferry, Eni, Yesi, Florencia, Gigi, WSJ, Patricia, Anwar, Ekoy, Zain, Toto, Mbak Sumi, Dila. Bu, Surabaya kasih tahu ya, kabarin Sumi ya. Siap, nanti Surabaya. Teman-teman kalau bisa DM saya nomor telepon saya 0812. Sebentar, catat. Tolong pulpen dong. Kita ke RHI lagi. Ardan, hai. Halo, ayo, ini Bu, Ardan dari kilo. Jakarta. 0812 1202 9832. Oke, thank you. Ya, Novitri, Mei, Yanti, Yeni, Ardan, Valencia juga. Ernawati, Liana, Zain. Terima kasih banyak. God bless you all ya. Oke, bye. Bye. Thank you. Thank you. God bless you all. Bye. Thank you. Terima kasih. Teman-teman yang lain stay dulu ya, kita meeting. Kita meeting bentar. PIC dan donatur. Oke, Bos. Boleh silakan stay bentar. Kita meeting. Kira-kira semua teman-teman dapat energi lagi nggak hari ini? Untuk 50.000. Dapat. Semangat. Dapat. Go 50.000. Halo, Bu Ekoy. Halo, Sumi. I love you. Oke, guys. Kita udah posisi lebih kurang di 28.000 ya. Tadi saya hitung 27.000 sekian. Anggap saja deh 28.000, berarti kita masih ada gap 22.000. Dengan jarak waktu tinggal 18 hari. 18 hari bagi 9 kota. 10 Madura, oi coy. Oke, 10 Madura. Artinya 22.000 bagi 10, satu kota targetnya 2.200 bagi ke 18 hari. Satu hari kita butuh 120 porsi. 120. Oh, tembus, Pak. Bisa. Medan deal. Medan mulai dari hari Senin sudah 100 di atas 130. Medan deal. Surabaya. Jakarta sudah pasti deal lah ya. Jakarta 210. Bandung warungnya cuma satu kok. Oke, Bandung sama. Batu juga cuma satu. Bandung sama Tangerang digabungin aja deh. Ya, Bro JT hari berapa? Bro JT tadi ngomong 120. Per kota, kalau kotanya 10, ini kan kotanya kita mau gabung-gabungin. Kayak Bali kita gabungin ke Surabaya aja targetnya. Oh gitu, berarti kalau digabungin sehari mesti 120? Enggak, kalau digabungin jadi tinggi, 150. Oh ya lewat lah bro. Caile, kaya. Lewat lah bro. Bukan ya? Kita fight dulu dong. Belum apa-apa kok menyerah sih. Pasukan maju. Maju terus. Jadi gini, rencana saya,
Yang Bandung kan kecil, porsinya kecil digabungin sama Tangerang. Jadi masuk satu kota aja Tangerang. Bali sama Surabaya gabungan. Jadi untuk yang Medan sama Jambi, Medan gak deh, Jambi sama Palembang satu. Jadi dari 22.000 itu kita baginya bukan 10 kota, jadinya tinggal berapa kota gitu. Nah targetnya itu biar bisa capai. Kalau enggak kita bisa contoh nih kita bagi rata, sedangkan Bandung kecil, Bali kecil, ya nggak fair dong buat Bandung sama Bali. Jadi ada yang bantu support. Misalnya Bali disupport oleh Surabaya, Bandung sama Tangerang disupport oleh Tangerang. Jadi kuota maksudnya targetnya itu dibantu oleh kota yang agak gede. Boleh. Kan? Setuju. Mana Semarang? Nah, Semarang boleh masuk ke Semarang siapa ya? Nggak tahu deh, mungkin dari teman-teman ada ide nggak? Bali bareng Semarang gimana? Boleh. Bali bareng Semarang. Iya. Ini aja lah, gabung aja sama ke Surabaya bertiga. Aku bantu-bantu. Cik, lu kalau kebanyakan kota yang nggak dapat teman, jadi kebagian besar ntar kota. Oh gitu ya, oke. Terus gimana ya? Ya diatur lah. Gini loh, mungkin aku bisa sharing idenya saya Surabaya ya. Oh, kalau gini aja. Bentar, Ci. Sorry gua potong. Ini. Oke, kira-kira dengan kekuatannya Cisumi bisa sumbangsi berapa porsi sampai akhir bulan? 150 bisa. Per hari dari Surabaya doang. Per hari. Surabaya Madura. Enggak Surabaya, Madura, Sidoarjo. Ya 200 dong, 3 kota. Oh, harus 200 ya? 3 kota, 3 Sabar dong, Madura baru mulai jaluk 200, Bro. Piye toh? Tapi gas bisa terus. tak kejar. Hah? Gas terus. Ya gas terus ya, sabar gini. Madura, sebentar sabar. Madura kan nanti 15 buka. Madura langsung, tadi kan ada temennya Bu Evi, dia juga lihat tergerak hatinya sejak kamu share kemarin kita di Facebook, ternyata Madura itu Bangkalan mau 2 titik, Pamekasan mau 1 titik. Jadi masing-masing 30, Madura aja udah 90, Bro. Kalau 3 titik buka Madura. Betul enggak? Kita hitungan kasar ya, hitungan kasar. Madura kalau terjadi buka 3 titik minggu depan, jadi berarti 30 bungkus, berarti 90 bungkus. Sidoarjo 30 bungkus. Oke. Surabaya Timur juga 30 bungkus. Sedangkan spot 2 upah jiwa tetap 50 bungkus sampai 60 loh. Sekarang ibu warung kan mulai ada rezeki, warungnya mulai rame karena orang luar yang waktu kita promosi berarti banyak orang luar yang makan ke upah jiwa. Ibu menyisikan uangnya tiap hari 20 sampai 30 ribu untuk traktir teman, ibu warungku. Oh. Ya. Jadi di upah jiwa itu tiap hari rata-rata 60 sampai 65 bungkus. Seperti itu, Bro. Jadi mau berapa kamu? 200 lewat lah saya rasa. 2,5. Weh, Pak Anwar. Gaspol. Guys, 200 dulu, 200 oke. Nanti kalau lebih ya puji Tuhan. Bentar ya. Saya lagi balas chatnya Kak Valen tadi, dia ada chat dari WA, jadi saya balas dulu. Say thank you. Oke, I'm back. Jadi gini, kita selisihnya masih 22.000 nih. Jadi tadi target masing-masing, ayo masing-masing kota, saya bisa berapa. Itu aja. Nanti kalau ada gap-nya lagi, kita barusan cari akal gimana nutupin gap itu, kita breakdown lagi ke beberapa kota lagi. Oke nggak? Jadi kita nggak merasa, jangan merasa itu targetnya dari saya gitu. Jadi dari teman-teman sendiri, saya bisa sumbangsi berapa? Ya gini, 150. Jangan, 200 lah. 200. Ya wes, 200. Surabaya 200. Bali, dicatat ya. Dicatat. Dicatat, ayo teman-teman. Catat. Surabaya. Ini per hari loh ya? Iya, per hari toh. Iya. Sebentar, per hari saya break dulu. Saya chunking down dulu, Bro. Breakdown. Bisa. Pasti bisa saya 200.
Ya udah kalau gitu 250 dah. Jangan begitu bro, sabar. 200 capai dulu, nanti baru kita up lagi. Tenang lah, Madura kan Susah ada nih ngomong sama orang Medan. 200 dulu, nanti capai, gua minta ke lu sendiri, bro, aku 300. Ngono, bukan 250 lagi, bro. Kalau lu minta 300, gua gas ke 500. Wah, Pak Anwar, bantu aku Pak Anwar, iki lo, gak kena iki. Bali. Gaspol, Bu Sumi. Bali, ayo tulis, kira-kira berapa? Langsung hilang. Bali masih 35 per hari kurang lebih ya. Oke, 35 pada 40. Ya nggak apa-apa, mungkin kita pasang targetnya misalnya sebenarnya bukan maksa gitu, tapi coba kita pasang target mungkin 50. Ya kalau dicapai 45 kan lumayan daripada capainya 50 atau 45. Jadi kita pasang mungkin 50. Oke? Jadi 50 per hari ininya. Iya dong. Bro JT. Mungkin kamu share bagaimana cara supaya bisa capai angka tersebut, mereka harus lakukan apa loh. Bukan kasih target-target aja loh. Coba ya, share caranya bagaimana supaya kita gotong royong supaya capai angka tersebut. Setuju. Nah, mulai dari Cisumi sharing dong gimana bisa langsung Sidoarjo. Oh, Cisumi, dirimu dulu, coy. Kan kamu udah gas di Sidoarjo, di Madura. Gimana sih gini, makanya kita memang kita tetap target ya. Nah, bagaimana gini, mencapai target tersebut? Sebenarnya kalau mau ujung-ujungnya juga kita akan hitung kas kita kan. Kas kita nutup kan. Bener nggak? Kan mau ngomong ke sana kan? Mau ngomong ke sana kan? Hah? Bukan juga, enggak juga. Kas gampang. Uang, kayak Kak Valen, uang bisa datang sendiri. Nah, caranya uang datang sendiri nanti. Udah. Bukan uang, enggak. Malah di tempat saya tuh kurang relawan loh, bukan kurang uang loh. Kirim relawan dari mana nih? Oke, targetnya sebenarnya gini ya, kita di Medan ya, ini berdasarkan pengalaman. Kami kemarin sudah hampir 3 minggu, Medan itu minus. Minus dalam arti pengeluaran lebih besar daripada uang masuk. Dan itu minusnya juga nggak nanggung-nanggung. Kita keluarnya 850, yang masuk cuma 150 sampai 170 ribu. Sudah 2 minggu jalan. Jadi dari uang 39 juta, sekarang sisa 28 juta. Oke, tapi yang kita lakukan adalah belakangan, berapa hari ini saya push lagi sosmed saya push lagi untuk buka lokasi baru. Terus saya broadcast lagi, kan udah lama saya nggak broadcast ya, saya kirim broadcast ke kontak list saya kirim lagi. Ini sepertinya angkanya sudah naik lagi, mulai naik di atas, sudah nggak di bawah 200.000, sudah di atas 200.000. Saya harus pastikan lagi, mungkin itu yang ada ngaruhnya ke saya. Oke, jadi mungkin teman-teman capai, kita kasih target mungkin 50, bukan bisa kita kasih target, cuman mungkin teman-teman bisa pasang target 50. Cara capainya ya push di sosmednya itu kenceng, karena sekarang kekuatan sosmed itu yang kita hanya bisa pakai sosmed sih. Halo, mungkin Tom? Ya. Silakan. Jadi kita bisa lihat ya tadi, maksudnya kan yang Kak Valen sharing ya, sebenarnya kalau menurut saya sih bagus banget hari ini, JT thank you. Jadi